tempat untuk memuji dan memuliakan pada sore hari ini. Untuk menyingkat waktu, ini nanti kebaktian akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Agus Wasono. Dan sebelum dimulai, kami memberi kesempatan untuk keluarga memberikan kata sambutan sebelum dimulai kebaktian. Tempat dan waktu disilakan. Salam. Ada sukacita nggih? Amin. Ada semangat nggih? Matur nuwun. Salah satu kebahagiaan kami dan sukacita kami, salah satunya nggih kerawuhan panjenengan sedaya saking Pepandan Warujayeng dan Pepandan Nganjuk. Grup Impong ya. Kalau grup Impong ini merger nggih. Pepandan Timpong. Pepandan Timpong. Ini bagus nggih. Cabang Nganjuk. Cabang Nganjuk Pepandan Timpong nggih. Matur nuwun. Cuacanya enggak dukung ini untuk Timpong ini. Nggih, salah satu itu nggih kami atas nama wakil keluarga dari Ibu Supinem yang biasa kami panggil Bu Bin, ucapkan banyak terima kasih pada panjenengan semua ingkang sampun meluangkan waktu kersa nuweni ibu saya. Nggih, matur nuwun ya, seperti ini kondisi keluarga besar ibu kami yang beliau sudah umur 80 tahun. Maret kemarin ya, Mbak. 80 tahun. Tahun ini 80 tahun, beliau masih diberi kesehatan. Semoga panjenengan semua nggih selalu sehat. Nggih. Sementing sakniki sehat riyen nggih. Nggih Bu Ari nggih, sehat. Kersane tunggu tentang sedudung nggih. Harus sehat terus. Ya, itu yang pertama. Itu yang kedua, pada kesempatan sore hari ini perkenankan saya memberikan informasi ucapan syukur dari keluarga kami, keluarga Ibu Bin. Yang pertama itu ulang tahun, Bapak Bu, ulang tahun dari kakak bulan April itu di Mas Bambang, Bapak. Pun keseso toh Bapak, pun keseso jenengan. Nggih, Mas Bambang. Yang kedua anak Ayu. Yang ketiga nggih kula piyambak, Pak. 9 April Bu. Ketiga saya, Pak. Anggota Pimpong. Manut kula. Tuh. Dan yang ketiga, ucapan syukur juga ini untuk kakak saya ini satu-satunya ini. Ini kakak kandung saya ini yang saya hormati, saya cintai, dan saya sayangi. Ini beliau kan perawat Bapak Ibu Saudara. Semenjak corona kemarin, beliau di garis depan. Lama nggak pulang, pulangnya 3-4 bulan sekali. Karena harus ada tugas pelayanan di Rumah Sakit Katolik Bapak RKZ Surabaya. Namanya begini Bapak, sponsor keseso jenengan. Keseso mawon Pak tok. Nggih. Kalau di tempat kerja Ibu Kristin, kalau di rumah Ibu Yuyun Pak, pun terserah jenengan nyatete. Monggo. Lengkapipun Kristina Yuni Nugraheni. Kristina Talia. Oh, okay. Baptis di anu Pak, itu untuk Nining. Ya. Itu karena tugas pekerjaan dan pelanannya harus langsung berhadapan dengan pasien terpapar corona. Dan puji Tuhan sampai sekarang masih hidup. Ya. Masih hidup, masih beri nafas kehidupan. Oke Pak Pur. Gimana Pak Pur, tahun kemarin kan banyak orang meninggal, beliau itu nggak mau. Dan
Ya pada 14 Februari hari kasih sayang itu Pak Pur, beliau kena. Nah, jadi itu varian Omikron sudah isoman 15 hari di sana, sekarang sudah sehat. Ya, puji Tuhan. Nggih. Dan Nining juga istrinya Mas Indro juga perawat dibaptis karena ya itu apa juga menangani corona. Mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakku, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, untuk ngobrol dengan saya, Pak Ndito, tanggal 23 niku enten jadwal mboten. Lek nuruti jadwal yo no. Maksudnya dari kemarin hari ini sampai besok itu ada pembinaan pamong di Segaran Wates dari SA, dari yang kemarin Mbak Dwi sama Bu Ani. Nggak nuruti itu ya saya nggak bisa, tapi karena yang meminta warga jemaat saya harus bisa. Itu saat itu kan yang nomor kesekian. Jadi yang didahulukan harus warga jemaat. Maka hari ini saya bisa hadir bersama rombongan pingpong. Saat itu saya sudah bilang, kami menaikkan pujian dan hormat kepadamu. Biarlah perjumpaan hari ini sungguh berkenan kepada Tuhan, dan biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa tercurah dalam hidup kami. Amin. Atas penyertaan, berkat dan bimbingan tangan Tuhan atas hidup kami. Saat ini kami bertemu di tempat ini, kami meyakini bahwa semuanya ini merupakan rencana dan kehendak dari Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama ingin menaikkan pujian dan hormat kepadamu. Biarlah apa yang kami lakukan sungguh berkenan kepada Tuhan. Pujilah Allah yang agung, Maha Esa, segala
berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Aku sendiri ini, rapalah aku dapat, karena aku tidak ada ilmu dan penampilannya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, Mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. dia mengambilnya dan bermakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Sampai hari ini pun cerita atau peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu masih diperdebatkan oleh banyak orang di sana. Bagaimana dengan orang Kristen? Apakah memang sudah yakin kalau Tuhan Yesus itu menderita, mati, dan bangkit lagi? Di bacaan kita, ketika Tuhan Yesus meninggal, mati, murid-murid namanya dalam situasi yang tidak mengenakan, dalam situasi sedih. Saya yakin semua orang juga pernah mengalami. Jadi dalam situasi sedih, bingung itu, pola pikir orang itu belum mapan. Apalagi begitu cinta kepada orang yang dicintainya. Kadang-kadang orang ditinggal suami, istri, orang tua atau anak itu sedihnya sampai berapa hari, Bapak Ibu? Pak Pur serasa sedih. Ada yang kadang-kadang sehari dua hari ya kelihatannya sudah biasa-biasa. Ada yang sebulan, 2 bulan, bahkan ada yang tahunan itu belum move on. Ya. Yang menjadi saksi perkawinan anak saya itu kan kena COVID dua-duanya. Jadi yang satu meninggal, yang satu masih ada. Istrinya itu sampai sekarang ke gereja aja kadang-kadang, dan hampir tiap hari itu di statusnya itu mesti berdua. Tapi satunya lagi ada warga yang lain itu hari kematian suaminya dia tegar, tatak. Karena orangnya ini, yang satu ini tegar tatak ini sudah terbiasa hidup mandiri. Yang satunya tadi kemana-mana dengan suaminya. Ya, dan itu tidak bisa dipaksa yang jelas. Ditinggal bondang semangat. Ya, memang ada orang yang biasa-biasa saja. Nah, para murid ini kan baru ditinggal beberapa saat.
Dan saya yakin para murid saat itu ketika dijumpai oleh Tuhan Yesus pun para murid masih ragu, benarkah itu Tuhan Yesus? Sudah diceritakan itu hantu. Nah, tapi paling tidak Bapak Ibu, para murid ini juga masih mendengar suara khasnya Tuhan Yesus. Disebutkan salam damai sejahtera bagimu. Dia seperti Bapak Ibu, walaupun ditinggal lama begitu kan masih mengingat suara ciri khasnya. Bapak Ibu dengan suaranya Pak Agus Kurnianto masih ingat toh ya? Masih. Pak Sinung? Masih. Pak Bambang? Yang sudah sedo? Bambang Pur? Selalu lari, gak apa-apa selalu suwi. Dengan suara saya pasti ada ciri khas masing-masing. Ketika panjenengan disambut, kok koyo suaranya Pak Adi Purwanto ya. Kalau main pingpong itu suara yang ciri khas itu Pak Puryadi sama Pak Aris. Balik metu mesti bengoke banter. Itu ada ciri khasnya masing-masing. Wah. Beda dengan Mas Adi. Mau menang. Semua punya ciri khas, semua punya gaya masing-masing. Saya yakin panjenengan pasti punya ciri khasnya atau apa ciri khasnya Mas Rudi kita yang bukan Rudi yang sudah pensiun. Itu kalau ketawa kan ada ciri khasnya. Nah, para murid ketika ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, ya merasa bersedih. Dan ketika dijumpai pun ya dia tidak begitu yakin. Walaupun Tuhan Yesus sudah menampakkan diri, sudah menunjukkan, terus dengan kata-kata masihkah kamu punya makanan, itu kan kemungkinan itu adalah ciri khas Tuhan Yesus yang sering dilakukan. Meskipun demikian para murid ini masih belum yakin. Maka salah satu jalan atau cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dibukakan sendiri oleh Tuhan. Ketika situasinya, kondisinya tidak menentu, sedang panik, sedang susah, maka Tuhan Yesus sendiri yang membuka hati para muridnya. Kita pun bisa ditugasi atau menjadi orang yang bisa membuka hati orang lain. Sehingga seringkali kalau ada persoalan di jemaat, saya tanya. Misalnya Pak Puryadi ini yang punya masalah. Oh Pak Puryadi ini kok watos wah tiangnya. Bisa deh. Tapi Pak Puryadi ini kok sinten sing dinut ngoten. Gambuhe sinten. Maka yang gambuhnya itu tadi yang perlu mendekati. Misalnya Pak Puryadi ini loro hati dengan saya, nggak mungkin saya yang ngomong dengan Pak Puryadi musuhe ya. Walaupun kalah terus saya dengan Pak Puryadi main pingpong. Maka harus ada orang lain yang bisa menjembatani, bisa masuk ke sana. Orang Jawa bilang gambuane sapa to iki. Ya, gambuane.
Oh bulu kau kenceng Pak ya. Wis kadung anu tenan swangan. Gambuane sinten? Anu Pak Pardi. Pak Pardi akan mlebu. Beres. Siapa saja punya tugas, punya tanggung jawab seperti yang Tuhan Yesus juga lakukan. Bisa membuka hati. Cara orang itu juga macam-macam. Ya. Dibukakan hatinya, dimengertikan oleh Tuhan Yesus. Seperti orang menjadi percaya, itu ya sebenarnya semuanya karena karya Tuhan sendiri. Kita itu hanya bertugas, bercerita, bersaksi. Masalah menjadi Kristen, percaya pada Tuhan Yesus, itu urusannya Gusti Allah piyambak. Walaupun kita sudah cerita, sempat saya di Warujaya atau di mana itu, saya itu sempat memberikan katekisasi. Sabtu itu cawisan, besok itu waktunya pelaksanaan. Oh gak teko. Padahal katekisasinya wis 3 wulan punjul. Ternyata ditelusuri gak jadi Pak. Ya sakjane ya rada mangkel kemanusiaan saya. Wis kadung metenteng 3 wulan punjul. Gak sido. Yang lain ada cerita ketika sudah saya ceritakan, saya kunjungan itu gak cerita apa-apa. Hari Jumat selosone kebaktian. Terus 1 bulan, Pak, mbok kula nanti katekisasi nanti baptis. Ya. Kita sebagai saluran, jalan. Ya. Tuhan Yesus membuka hati para murid sehingga murid-murid diharapkan menjadi percaya. Dibukakan hatinya, mengerti kitab suci bahwa anak manusia harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Tugas selanjutnya para murid adalah bercerita, menceritakan kepada yang lain. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Itu ayat 48. Ketika kita sudah dibukakan hati kita, kita memiliki tanggung jawab untuk bercerita. Bercerita bisa dengan kata-kata, bisa juga dengan tindakan kita. Tidak harus sampai kudu mlebu Kristen lho ya, lek gak mlebu Kristen kok mlebu neraka. Sehingga guyon-guyonnya itu kan di FB itu, wah, ning swarga paling neraka ning ngarepe ana sing juru ndelok KTP. Lek KTP-ne A iki ya mlebu swarga, KTP-ne B mlebu neraka. Itu guyonnya begitu. Masalah masuk swarga atau neraka itu kan urusannya sing ngecat lombok. Tapi yang jelas kita berkewajiban untuk bercerita, untuk bersaksi tentang cinta kasih Tuhan Yesus. Kewajiban, tanggung jawab kita untuk menceritakan penderitaan, kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Masalah orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, percaya menjadi orang Kristen, itu bukan urusan kita. Yang penting kita bercerita. Tapi kadang-kadang wis kadung ditulung, kadung dikateksasi gak mlebu. Awal-awal saya rada gregeten, wis kadung metenteng. Tapi oh iya, itu menjadikan Kristen kan bukan saya, itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Yang jelas, mari kita bercerita, bersaksi tentang cinta kasih Tuhan.
caranya yang jelas bermacam-macam. Dulu sekali di daerah-daerah Kristen itu kan terkenal. Oh, wong Kristen lo, wongnya ayem-ayem dulu. Sekarang masih adakah seperti itu, ungkapan seperti itu? Masih? Oh, Kristen tidak itu karan. Dulu itu saya bangga dulu. Jadi di Jatiringin, Sambirjo, Sidorejo, yang Sidorejo. Dulu itu kan terkenal, oh, ngene wong Kristen lu ayem-ayem. Gak ono sing yang warung. Ya toh. Daerah Kristen golek warung lu angel. Dulu. Karena konotasinya dulu itu warung itu tempatnya nggone wong ora. Kan nggone wong ramal tuh dulu itu. Daerahnya warung itu mesti nggih. Itu ping-pingan itu. Tesene piro. Wingi Pak Pendeta emang lagunya nomor piro ae? 353, 453. Oh, terlalu burine. Itu dulu. Sekarang ya jek ono saja. Ya. Jadi tugas kita adalah bercerita tentang cinta kasih Tuhan. Bercerita tentang keselamatan yang berasal dari Tuhan. Hukumnya wajib. Mboten sunah gak berarti. Kewajiban kita. Tapi bukan kewajiban yang terpaksa. Karena ketika kita mendengar kata wajib itu rasanya kok kepaksa. Ya. Mari kita bersaksi tentang cinta kasih Tuhan. Bisa dengan kata-kata kita, bisa dengan tingkah laku kita sehari-hari, dengan perbuatan kita. Tapi sekali lagi dengan kata-kata, tingkah laku, perbuatan ini belum tentu orang lain juga menerima. Kita berbuat baik belum tentu diterima dengan baik. Tapi apapun yang terjadi, mari kita menyaksikan cinta kasih Tuhan. Karena kita yakin Tuhan pun menyertai, menuntun dan memberkati langkah-langkah hidup kita. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Amin. Kita mengambil satu doa untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh menyapa kami, menegur kami, mengingatkan kami kewajiban kami untuk bersaksi tentang cinta kasih-Mu. Berikan kekuatan, berikan keberanian kepada kami, dan biarlah Tuhan menyempurnakan firman-Nya. Amin. Kita selamat. Itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan tali segenggam, pastilah masuk di genggam, supaya tubuh oleh Tuhan.
Tuhan berikan kepandaian, kebijaksanaan, mau dan mampu mengatur waktu bermain dan belajarnya. Kami yakin bahwa Tuhan terus mendampingi, menuntun, memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keberadaan keluarga di sini. Dari orang tua, anak, cucu, saudara, lepas saudara. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ibu Supinem yang berulang tahun dan berusia 80 tahun. Kita percaya usia sehingga sampai saat ini masih bersama-sama dengan Tuhan, ini bekerja di rumah sakit. Tuhan sertai dan Tuhan berkati sehingga dalam mengemban tugas yang Tuhan percayakan, Tuhan juga menjagai, melindungi, memberikan kekuatan, kesehatan, dan tanggung jawab. Juga anak cucunya, keluarga di sini, kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan telah memberikan momongan lagi kepada Ibu Intasari. Tuhan, biarlah momongan ini Tuhan jagai juga ibunya. Dan biarlah kebahagiaan keluarga ini juga menjadi kebahagiaan kami. Terima kasih ya Bapa. Masih banyak pergumulan, problem hidup kami. Kami yakin bahwa Tuhan melihat, mendengar, bahkan mengabulkan doa-doa kami. Ampuni dosa salah kami ya Allah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang semuanya kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagian doa penutup dan berkat, termasuk berkat jasmani itu Ibu Vika. Dan juga kami haturkan kepadamu Tuhan, sungguh kasih-Mu yang luar biasa yang boleh Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Sungguh Tuhan, Kau memperbolehkan kami bersama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih juga karena Kau telah memberkati dan menyertai pada kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan saat ini kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang selalu berasalnya daripada Engkau Tuhan. Berkati kami perjalanan pulang menuju tempat kami masing-masing. Begitupun yang kami yang akan pulang ke Nganjuk, begitu pulang ke rumah kami juga Kau memberkatinya Tuhan. Biarkan kami juga bertemu dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami. Dan saat ini kami juga akan menerima berkat-Mu. Kiranya berkat yang kami terima ini boleh menjadikan
kesehatan, dan kekuatan untuk tubuh dan jasmani kami. Terima kasih juga buat keluarga yang telah menyediakannya. Kiranya juga Kau memberikan berkat-Mu Tuhan yang luar biasa bagi keluarga tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau tetap menyertai. Damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Puji dengan sejati, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Puji dengan sejati, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sampai ketemu besok Pak Dan ya. Masuk family. Yes.